Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Kami bersyukur untuk pagi yang baru, di mana Tuhan menyediakan berkat yang baru buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes 4 ayat 34. Tertulis demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu makanan terkenal di Israel adalah falafel. Makanan ini juga terkenal di berbagai wilayah di Timur Tengah, seperti di Palestina, Mesir, Jordania, Libanon, dan Suriah. Bahkan di Turki pun kita bisa menemukan falafel. Falafel diklaim sebagai makanan nomor 1 di Israel. Dan itu sebabnya para turis yang mengunjungi wilayah ini pasti akan mencoba falafel. Dalam Alkitab ada beberapa jenis makanan yang seringkali disebutkan yang menjadi makanan sehari-hari orang-orang di Israel. Seperti misalnya roti, ikan bakar, buah arah, dan juga daging domba atau daging kambing yang dipanggang di atas api. Umumnya roti atau roti jelai yang kualitasnya lebih rendah menjadi makanan utama yang menjadi sumber energi bagi kebanyakan orang saat itu. Roti jelai harganya lebih murah, dan ini berkaitan dengan kondisi ekonomi mayoritas penduduk yang umumnya pas-pasan. Daging domba dapat dikatakan sebagai makanan yang mewah pada waktu itu, dan juga saat ini. Berbicara tentang makanan, ada beberapa ayat yang memberikan nasihat kepada kita berkaitan dengan aktivitas makan. Yang pertama adalah, makanlah dengan sukacita. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 7 bagian A dikatakan, makanlah rotimu dengan sukaria. Dalam bahasa Inggris disebut, eat your bread with joy. Jadi makanlah dengan hati yang bersukacita. Bersyukurlah untuk makanan yang ada. Jangan bersungut, dan terimalah dengan gembira berkat yang dari Tuhan. Yang kedua, makan tidak harus mahal. Dalam Amsal 15 ayat 17 tertulis, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jangan sampai karena fokus pada makanan yang enak dan mahal, kita malah diliputi amarah dan permusuhan. Utamakanlah kasih, bukan soal harga. Yang ketiga, saudara, makan jangan rakus. Dalam Bilangan 11 ayat 34 tertulis, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Sebagian dari bangsa Israel yang ada di padang gurun saat itu begitu rakus, dan karena kerakusan mereka, kematian menimpa. Rakus bukanlah sifat yang berkenan pada Tuhan. Satu kali ada seorang anak muda makan di sebuah restoran all you can eat, dan ia memakan begitu banyak makanan sampai-sampai sangat kekenyangan, dan hampir-hampir ia tidak dapat bernafas. Dan sejak saat itu ia berkomitmen untuk makan secukupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain 3 hal itu, ada satu hal lain yang tertulis tentang makan yang terdapat dalam ayat pembuka renungan hari ini, yaitu Yohanes 4 ayat 34. Di situ tertulis, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa tugas dari Bapa merupakan makanan yang harus Ia santap setiap hari. Pengibaratan ini mengingatkan kita bahwa kita pun hendaknya memandang perintah firman Tuhan sebagai makanan yang kita perlu makan secara teratur. Bukan seminggu sekali, tapi tiap hari.
Orang tidak mungkin hidup tanpa makan, dan secara rohani kita tidak dapat hidup tanpa melakukan perintah Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan amanatnya, menuntaskan visi panggilannya adalah makanan kita sehari-hari. Jangan lupa makan dalam artian rohani, yaitu melakukan hal-hal ini dan firman-Nya di hidup kita. Kalau selama ini kita seringkali mengabaikan tugas panggilan Tuhan, sering melalaikan perintah firman-Nya, mari kita sadari bahwa kita sangat perlu untuk melakukan kehendak Tuhan di setiap hari, agar rohani kita bertumbuh semakin kuat dan kita berkenan kepada Tuhan. Inilah makanan kita, yaitu melakukan kehendak Tuhan di hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa setiap kami punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas panggilan-Mu, melakukan firman-Mu, menuruti kehendak-Mu. Itulah makanan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak hanya memperhatikan jasmani kami, tapi juga rohani kami. Kami melakukan kehendak-Mu, dengar-dengaran taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu melangkah hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dalam aktivitas baik di rumah, di luar rumah, di kantor, di pabrik, di mana saja, dalam perjalanan. Sertai kami dan jadikan kami berhasil, serta biarlah hidup kami senantiasa menjadi kesaksian berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi yang sakit agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Berikan kesehatan yang sempurna oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami disembuhkan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan, dalam hal apapun, dalam keuangan, dalam pekerjaan, pasangan hidup, masalah rumah tangga, dan berbagai hal, agar Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami, dan juga atas bangsa-bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.